Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video kali ini kita masih belajar tentang materi pecahan. Kemudian, sebelum masuk ke materi inti, Ustazah akan mengajak kalian untuk mengingat kembali tentang materi kita sebelumnya. Nah, masih ingatkah kalian tentang bagaimana bentuk umum pecahan? Ya, bentuk umum pecahan adalah A per B, dengan A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Kemudian, sebagai contoh, Ustazah tuliskan pecahan 1/3, di mana 1 ini merupakan pembilang dan 3 adalah penyebut. Jadi kalau pembilang itu letaknya di bagian atas, sedangkan penyebut letaknya di bagian bawah. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa bentuk pecahan seperti ini disebut dengan pecahan biasa. Ya, jadi kalau pecahan biasa itu merupakan pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Oke, selanjutnya, hari ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang pecahan campuran. Ya, pecahan campuran di sini merupakan salah satu jenis dari pecahan. Jadi, pecahan itu terdiri dari beberapa macam. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, ada persen. Nah, untuk yang materi yang lain nanti akan Ustazah bahas di video berikutnya. Kemudian, pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Lalu, bagaimana konsep tentang pecahan campuran? Kalian perhatikan dengan baik penjelasan berikut ya. Oke, anggaplah satu lingkaran utuh ini sebagai satu satuan. Lalu, jika ada dua lingkaran utuh, maka kita anggap sebagai dua satuan. Kemudian, ada satu lingkaran lagi, tapi dipotong menjadi berapa bagian di situ? Ya, satu lingkaran yang ketiga itu dipotong menjadi 8 bagian. Nah, bagian yang diarsir jika kita nyatakan dalam bentuk pecahan yaitu menjadi pecahan 7/8. Kemudian, dari ketiga lingkaran ini bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Coba perhatikan yang Ustazah kotak dengan warna kuning. Sehingga ketiga lingkaran bisa kita nyatakan ke dalam bentuk pecahan campuran, yaitu bentuk pecahan campurannya adalah 2/7/8. Sesuai dengan pengertian pecahan campuran di awal tadi, bahwa 2 di sini merupakan bilangan bulat dan 7/8 merupakan bentuk pecahan biasa. Sehingga 27/8 ini merupakan pecahan campuran. Nah, ini merupakan penjelasan pertama tentang konsep pecahan campuran. Selanjutnya, Ustazah berikan lagi untuk penjelasan konsep pecahan campuran dengan ilustrasi gambar berbentuk persegi. Jadi di sini anggaplah satu persegi yang utuh itu sebagai satu satuan. Kemudian
Jika ustazah gambarkan lagi dua persegi utuh, maka kita anggap dua persegi ini sebagai dua satuan. Selanjutnya, ustazah gambarkan lagi satu persegi berikutnya, tapi sudah dipotong menjadi beberapa bagian. Ada berapa bagian di situ? Ya, ada 4 bagian. Kemudian, bagian yang diarsir coba kita nyatakan dalam bentuk pecahan. Kira-kira menjadi bentuk pecahan berapa per berapa? Ya, menjadi bentuk pecahan 3 per 4. Kemudian, dari ketiga bentuk persegi ini, kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran, sehingga bentuk pecahan campurannya adalah 2, 3 per 4. Kalian ingat kembali, pengertian dari pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Untuk pecahan yang dihasilkan dari ketiga gambar persegi tersebut, bisa kita lihat bahwa bilangan bulatnya adalah 2, sedangkan bentuk pecahan biasanya adalah 3 per 4. Nah, bagaimana anak-anak? Dari penjelasan tadi, kalian sudah bisa memahami tentang konsep pecahan campuran? Bisa ya? Oke, kalau kalian sudah bisa memahami konsep pecahan campuran, selanjutnya ustazah akan menyampaikan bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Coba kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, ada satu buah pizza yang utuh dan ada setengah bagian pizza yang sudah dipotong. Nah, jika dinyatakan dalam bentuk pecahan campuran, maka menjadi bentuk pecahan campuran dari pizza ini adalah 1 per 2. 1 itu menyatakan bagian utuh pizza yang masih dalam bentuk lingkaran utuh, kemudian yang 1 per 2 itu menyatakan bagian pizza yang sudah dipotong. Kemudian bentuk pecahan campuran ini akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kita bagi lagi pizza yang utuh itu menjadi 2 bagian yang sama besar, kemudian ditambah lagi dengan setengah bagian pizza. Jadi ketiga potongan pizza ini kemudian kita jumlahkan ya. Jadi kalau misalkan diubah dalam bentuk pecahan, itu menjadi 1 per 2 ditambah dengan 1 per 2 ditambah lagi dengan 1 per 2. Kemudian ketiga pecahan ini kita jumlahkan, 1 per 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2. Hasilnya yaitu kita jumlahkan pembilangnya. Ya, yang dijumlahkan adalah bagian pembilang. Pembilangnya di situ adalah 1, kemudian ditambah 1, kemudian ditambah 1 lagi, sehingga hasilnya adalah 3. Jadi pembilangnya berubah menjadi 3. Kemudian bagaimana penyebutnya? Penyebutnya tetap, yaitu 2. Sehingga penjumlahan dari ketiga potongan pizza adalah 3 per 2. Jadi di sini untuk pecahan campuran 1 per 2 bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu 3 per 2. Lalu bagaimana caranya jika kita tidak menggunakan ilustrasi dalam mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Nah, caranya adalah kalian perhatikan di sini. Dari pecahan 1 per 2 ya, langkah pertama kita kalikan penyebut
penyebut dengan bilangan yang ada di depan pecahan. Nah, penyebutnya di sini kan 2. Kemudian bilangan yang ada di depan pecahan itu adalah 1. Sehingga kita kalikan 2 dikali 1. 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Kemudian hasil dari perkalian itu kita jumlahkan dengan pembilang. Pembilangnya di sini berapa? Ya, pembilangnya adalah 1. Sehingga hasil dari perkalian 2 kali 1 tadi adalah 2. 2 kita tambahkan dengan 1. Sehingga hasilnya menjadi 3/2. Jadi kalau pembilangnya berubah menjadi 3, sedangkan penyebutnya selalu tetap, ya. Nah, kalian perhatikan di situ penjabaran dari bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi bisa kalian lihat kalau perkaliannya yaitu 2 kali 1 kemudian ditambah dengan 1. 2 kali 1 sama dengan 2, kemudian ditambahkan dengan 1, hasilnya adalah 3. Sampai di sini bisa dipahami ya cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, kalau bisa, sekarang Ustazah akan menjelaskan lagi yaitu tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Jadi ini adalah kebalikan dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tadi kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kalau yang sekarang kita ubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, sebelum masuk ke penjelasannya, ada syarat khusus. Jadi, ada syarat khusus untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Syaratnya adalah pembilang itu harus lebih dari penyebut. Coba kita perhatikan yang pecahan berikut ini. Ada pecahan 8/5. 8 di sini merupakan pembilang, sedangkan 5 merupakan penyebut. Coba kalian perhatikan di situ. Antara pembilang dan penyebut, nilainya lebih besar mana? Ya, lebih besar pembilang kan? Karena kalau pembilang di situ nilainya adalah 8, sedangkan penyebutnya nilainya adalah 5. Jadi, untuk pecahan 8/5 itu bisa kita ubah dalam bentuk pecahan campuran karena pembilang lebih dari penyebut. Kemudian, sekarang perhatikan pecahan yang ini. Pecahan 2/7. Coba kalian sebutkan bagian-bagian dari pecahan itu. Ya, untuk 2 itu merupakan pembilang, kemudian 7 merupakan penyebut. Oke, sekarang kalian perhatikan. Antara pembilang dan penyebut, mana yang lebih besar nilainya? Ya, nilainya yang lebih besar adalah penyebut. Jadi, bagaimana? Apakah bentuk pecahan ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran? Iya, tidak bisa anak-anak. Karena apa? Karena pembilangnya kurang dari penyebut. Jadi pecahan 2/7 tidak bisa diubah dalam bentuk pecahan campuran karena pembilang kurang dari penyebut. Oke, sampai di sini kalian bisa ya memahami syarat bagaimana untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Jadi kalian ingat-ingat kalau pecahan biasa jika ingin diubah menjadi pecahan campuran, syaratnya adalah nilai dari pembilang atau bilangan yang menempati posisi sebagai pembilang itu harus lebih dari penyebut. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Bagaimana sekarang cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Caranya yaitu, nah di sini contohnya adalah pecahan 11/5. Kemudian 11/5 sama dengan
Nah, kita tulis dulu penyebutnya. Jadi kalau penyebutnya itu tidak berubah ya. Jadi penyebutnya itu nilainya selalu tetap. Lalu bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita buat pembagian bersusun dari 11 dibagi 5. Jadi 11/5 itu kita ubah menjadi pembagian bersusun. Pembagian bersusun di sini angka 11 itu ada di dalam, kemudian yang 5 berada di luar. Selanjutnya kita hitung 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 11. Berapa anak-anak? Iya, dikali 2, karena 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Jadi 10 itu mendekati bilangan 11. Kemudian kita tulis 2 itu di bagian atas. Nah, kemudian selanjutnya hasil dari perkalian 5 kali 2 tadi kan 10. Ya, 10 kita tuliskan di bagian bawah bilangan 11. Langkah selanjutnya kita kurangkan 11 dengan 10. Ya, kita kurangi, yaitu 11 dikurangi 10, hasilnya adalah 1. Jadi pembagian 11 dibagi dengan 5 itu hasilnya adalah 2 sisa 1. Oke, selanjutnya dari sini kita bisa mengubah ke bentuk pecahan campurannya, yaitu kalian perhatikan angka 2 di situ kita tempatkan di bagian depan pecahan. Nah, kita tulis di situ 2 berarti berada di depan bilangan atau bentuk pecahan. Kemudian sisa dari pembagian yaitu 1 kita tempatkan di bagian pembilang dari pecahan, sehingga bentuk pecahan campuran dari 11/5 adalah 21/5. Bagaimana? Mudah ya cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke anak-anak, penjelasan dari Ustazah untuk materi tentang pecahan campuran cukup sampai di sini. Terima kasih kalian sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.